Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnul Rasid. Saya dari Ilmu Komputer 1, mata kuliah Sistem Kompilasi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode DFA, Deterministic Finite Automata. Dalam penginisiasian kelas DFA, dalam source code, kita memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama ialah saya menginisiasikan kelas DFA. Dalam kelas DFA ada namanya metode init. Dalam metode init ini adalah sebagai metode dictionary-nya dari source code-nya nanti akan berjalan. Yang dimana penginisiasian pertamanya state sama dengan state, start state sama dengan start state atau awal mula state. Accepting state itu adalah kata lain dari final state atau akhir dari state-nya nanti, dan transition adalah transisi dari state-nya nanti yang dari awal state sampai accepting state atau final state. Yang kedua ialah metode recognize. Metode recognize itu ialah metode yang digunakan untuk sebagai inputan dari input string untuk memeriksa apakah metode DFA-nya berhasil atau tidak. Nah, dalam penginisiasian inputnya, yaitu for char in input string, kita akan mengecek dalam transisinya nanti apakah hasilnya dari penginputannya dalam state-nya berhasil dalam keadaan diterima atau tidak. Jika keadaannya diterima, final state sama dengan transitionnya. Tapi jika hasilnya tidak sesuai, maka return false. Nah, setelah selesai di fungsi pertama, fungsi yang kedua ialah penginisiasian state-nya. Dalam penginisiasian state, DFA sama dengan DFA. State berjumlah 10. State range maksudnya jumlah state yang akan dimasukkan adalah 10 dimulai dari 0 sampai ke 9, yang dimana state awalnya bernilai 0 dan accepting state. Maksud dari accepting state ini, dalam transition terakhirnya nanti dalam penginputan input string, nilai dari state yang menjadi transisi akhirnya harus melewati atau bernilai antara nilai-nilai dalam kurung kurawal ini. Nah, dalam transitionnya saya masukkan beberapa state dimulai dari state 0 sampai ke state 9, yang dimana dalam state ada array-nya, yang dimana dalam state 0 ada H91, S97 sampai di 9 sama dengan R sama dengan state R sama dengan 5. Nah, setelah selesai menginisiasi state-nya, maka test string ini adalah test input string yang akan dimasukkan apakah state-nya berjalan sesuai sama yang kita inginkan apakah tidak. Nah, untuk jika dalam test stringnya nanti inputannya berhasil, maka keluarnya adalah print f string inputan diterima. Tapi jika inputannya tadi ditolak atau dalam penginisiasian state-nya gagal, maka yang terprint ini adalah f string inputan yang kita masukkan tidak diterima. Saya contohkan dari contoh pertama adalah he. Apakah input string he diterima? Input he tidak diterima. Kenapa? Coba kita lihat dari state awalnya. He dimulai dari state 0, transisi ke state 2. State 2 apakah termasuk state 1 ini apakah termasuk dalam accepting state? Tidak. Maka string he tidak diterima. Coba kita masukkan C. Apakah string C diterima? String C diterima. Coba kita lihat awalnya. State awal dimulai dari state S sama dengan 7. Berlanjut ke state 7, I sama dengan 8. Nah, dalam 8 transition ke E sama dengan 9. Nah, dalam E sama dengan 9, transition terakhirnya adalah di state 9 ini. Bernilai 9. State 9 kan termasuk dalam accepting state-nya atau transition terakhirnya bernilai 9. Makanya
test string jika kita menginputkan C, maka inputan diterima. Coba kita berikan contoh lain seperti his. Apakah his diterima? His tidak diterima. Coba kita lihat dari source code-nya. Pertama dimulai dari state 0, A sama dengan 1, berlanjut ke state 1, I sama dengan 5. Setelah I sama dengan 5, kita transition ke state bernilai 5. Apakah 5 ini termasuk dalam state yang bernilai accepting state? Tidak. Dalam state 5, I sama dengan 6. 6 kan tidak termasuk dalam nilai-nilai dalam tersebut. Makanya his tidak diterima. Coba kita gunakan hers. Apakah hers diterima? Hers diterima. Coba kita lihat inputan awalnya. Inputan awalnya itu dimulai dari state 0 H sama dengan 1, dilanjutkan dengan E sama dengan 2, berlanjut ke R sama dengan 3, dan S sama dengan 4. S sama dengan dalam state 4. State 4 kan ini yang nilai 3. Nilai 3 dalam nilai arraynya juga diterima, atau S sama dengan 4. Makanya string hers diterima. Coba kita berikan contoh lain. Hers. Apakah her diterima? Her diterima. Coba kita lihat inputan pertamanya dimulai dari state 0 H sama dengan 1. Dilanjutkan E sama dengan 2 dalam inputan state 1, dan diakhiri di state 3. State 3 R sama dengan 3. Apakah nilai 2 itu termasuk dalam accepting state? Tidak. Makanya nilai 2-nya sebenarnya tidak termasuk, tapi nilai R dalam accepting state-nya diterima. Maka inputan dari string her-nya diterima. Coba kita berikan contoh lain lagi. His. Apakah inputan string his diterima? Inputan his tidak diterima. His tidak diterima. Coba kita lihat inputan awalnya. Inputan awal dari his sama dengan H sama dengan 1, dimulai H sama dengan 1, dilanjutkan I sama dengan 5, dilanjutkan S, berlanjut transition ke S lagi, S keempat, 1, 2, 3, 4. Apakah angka 3 tidak termasuk dalam accepting state-nya? Atau his yang keempat ada di sini. Maaf, trail tadi. Terakhir ada di state 6. State 6 kan tidak termasuk dalam accepting state dalam kurung ini. Makanya ketika kita menginputkan input string sama dengan his, maka string his tidak diterima. Coba kita berikan contoh terakhir, yaitu kata hello atau inputan string hello. Apakah inputan string hello diterima? Inputan string hello tidak diterima. Coba kita lihat. H dimulai dari 1, dilanjutkan ke state 1, E sama dengan 2, dan dikarenakan inputan-inputan lain seperti L dan O tidak ada termasuk dalam state-state di sini, dan belum tentu juga masuk dalam beberapa kategori accepting state, maka inputan string hello juga tidak diterima. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.